Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan aku Adinda Syamsinar Mangape, biasa dipanggil Dinda atau Disa. Di video ini aku akan mengajak kalian menelusuri perjalanan perkembanganku sejak sebelum aku lahir hingga masa sekolah dasar atau kanak-kanak akhir. Bukan hanya menceritakan kronologi kejadian, tapi aku juga mencoba memahami bagaimana pengalaman hidup, keluarga, dan lingkungan membentuk diriku saat ini. Dengan menghubungkannya ke teori-teori perkembangan, aku berharap video ini bisa membantu kita melihat bahwa perkembangan manusia itu selalu kompleks, terstruktur, dan bermakna. Adapun tujuan utama video ini adalah untuk mengenali proses perkembanganku secara lebih sadar dari aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, hingga emosional. Selain itu, aku ingin memahami faktor biologis dan lingkungan yang berperan di setiap tahap perkembangan, lalu menghubungkannya dengan teori psikologi seperti Bowlby, Piaget, Erikson, dan Bronfenbrenner. Harapannya dengan memahami masa lalu, aku bisa lebih menerima, menghargai, dan mengarahkan masa depan diri sendiri. Untuk menyusun cerita perkembangan ini, aku melakukan wawancara langsung dengan mama dan papaku karena mereka adalah saksi utama yang mengikuti tumbuh kembangku dari awal. Selain itu, aku menggunakan foto masa kecil dan beberapa dokumen keluarga seperti raport dan catatan kesehatan. Sumber-sumber ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif tentang siapa aku di masa kecil. Proses pengumpulan data ternyata bukan hal yang instan, karena sebagian cerita terjadi bertahun-tahun lalu. Ingatan mama dan papa ada yang mulai samar. Beberapa dokumen juga sudah tidak tersimpan lengkap. Jadi aku perlu melakukan klarifikasi ulang agar informasi yang aku tampilkan atau aku sampaikan itu tetap akurat. Tapi justru proses ini yang menyenangkan, karena lewat tanya jawab, aku merasa seperti mengenal kembali diriku yang dulu. Aku merupakan anak dari kehamilan pertama mamaku saat beliau berusia 27 tahun. Selama masa kehamilan, mamaku mengalami mual dan rasa tidak nyaman yang wajar atau hal umum yang terjadi oleh ibu-ibu hamil. Tapi secara keseluruhan, kesehatannya stabil karena pola makannya teratur, istirahatnya cukup, dan aktivitas hariannya tetap seimbang. Yang paling penting, mama mendapatkan dukungan penuh dari suami atau papaku dan keluarga. Menurut Bronfenbrenner, ini menunjukkan bahwa sistem mikrososial, yaitu keluarga, berperan penting dalam menjaga kesejahteraan ibu hamil. Mama juga rutin memeriksakan kandungannya ke dokter dan bidan, terutama saat mendekati waktu persalinan. Semua hal ini menciptakan lingkungan prenatal yang aman untuk perkembanganku. Aku lahir sesuai dengan prediksi dokter melalui persalinan normal. Beratku sekitar 3,5 kg dan panjangku sekitar 45 cm. Dan alhamdulillahnya aku lahir dalam keadaan sehat tanpa memerlukan perawatan tambahan. Mama juga pulih cukup cepat dan bisa kembali beraktivitas 1 bulan setelah melahirkan. Dalam perkembangan anak, awal kehidupan yang stabil seperti ini menjadi fondasi penting karena kondisi fisik dan emosional yang amat sangat berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Menurut mama dan papa, perkembangan motoriku termasuk cepat. Di usia 4-5 bulan, aku sudah mulai tengkurap. Usia 6-7 bulan, aku sudah bisa duduk. 8-9 bulan, aku sudah mulai merangkak. Dan sekitar usia 1 tahun, aku sudah mulai bisa berjalan. Secara keseluruhan, aku stabil, meski tinggi badanku sempat sedikit terhambat. Dari sisi bahasa, aku mulai mengoceh saat usia 3-5 bulan. Dan kata pertamaku adalah papa. Setelah itu, kosakataku berkembang cepat. Secara emosional, aku bayi yang tenang, tapi butuh waktu adaptasi. Aku lebih menempel pada mama dan cenderung takut pada orang baru. Bahkan saat papa pulang setelah LDR 1 bulan, aku butuh waktu 2 hari untuk dekat lagi.
Hal ini sesuai dengan teori attachment Bowlby dan temperament slow to warm up dari Thomas and Chase. Di usia 1 tahun lebih, adikku lahir dan itu jadi pengalaman sosial awal yang membentukku. Di usia ini, aku mulai menunjukkan kemandirian. Aku bisa makan sendiri sekitar usia 3 tahun, memakai baju sendiri di usia 4 tahun, dan selesai toilet training sekitar usia 5 tahun. Dari sisi bahasa, aku mulai berbicara lancar dan mampu menyusun kalimat lengkap setelah usia 3 tahun. Tapi aku tetap bukan anak yang banyak bicara. Jika ada masalah, aku lebih memilih diam. Temanku tidak banyak, dan aku butuh waktu lama untuk merasa nyaman di lingkungan baru. Namun aku penurut, jarang tantrum, dan cenderung mengikuti arahan orang lain. Dalam teori Erikson, ini sesuai dengan tahap inisiatif dan guilt, di mana anak mulai mencoba belajar mandiri, tetapi juga berhati-hati agar tidak melanggar aturan sosial. Memasuki sekolah dasar, perkembangan fisikku tetap stabil, meski sempat kurus drastis di usia 6-7 tahun. Tapi kembali normal di tahun berikutnya. Aku aktif bermain di luar rumah dan sering berlari atau memanjat. Secara akademik, aku cepat memahami pelajaran, mungkin karena ikut les tambahan. Aku lancar berbicara, tetapi aku tetap hemat bicara, atau kata mama, ngomong seperlunya saja. Aku cenderung pemalu, tidak mudah bergaul, dan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Namun aku patuh aturan dan sudah mampu membedakan benar dan salah. Dalam teori Erikson, ini masuk ke tahap industri versus inferiority, di mana keberhasilan akademik dan dukungan lingkungan membantu membangun rasa percaya diri. Perjalananku dapat dijelaskan oleh beberapa teori perkembangan. Ada attachment Bowlby, terlihat dari kelekatan aman dengan mama. Biasa menggambarkan proses perkembanganku dari sensori motor saat bayi hingga pra-operasional di usia 2-6 tahun. Erikson menjelaskan tumbuhnya kemandirian, inisiatif, dan rasa mampu di masa sekolah dasar. Sementara Bronfenbrenner menekankan peran lingkungan keluarga sebagai sistem terdekat yang membantu pengalaman awal hidupku. Dan dari sisi kepribadian, Thomas and Chase menggambarkan temperamenku sebagai slow to warm up, yaitu butuh waktu sebelum merasa nyaman, tapi tetap dapat berfungsi dengan baik. Dari proses ini, aku belajar bahwa perkembangan manusia bukan hanya soal tubuh yang bertambah besar, tapi juga pengalaman, interaksi, pola asuh, dan dukungan emosional yang diterima sejak dini. Sifatku yang pendiam, penurut, butuh adaptasi, dan tidak banyak bicara ternyata bukan kebetulan. Itu sudah terlihat sejak bayi. Aku jadi lebih menghargai perjalanan hidupku, karena ternyata banyak aspek diriku saat ini merupakan hasil dari pengalaman awal yang konsisten dan stabil. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama, papa, dan keluarga yang sudah membantu mengingatkan kembali cerita-cerita lama, membagikan dokumentasi, dan membuka perjalanan masa kecilku. Dan karena ingatan mereka, bantuan mereka, tugasku yang ini jadi bisa selesai. Dan tanpa mereka, refleksi ini tidak akan sedalam dan sejelas ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini mengingatkan kita bahwa perkembangan setiap manusia itu unik, dan perjalanan masa kecil selalu punya kontribusi dalam membentuk diri kita saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperjumpakan dengan akhir dan kerampungan, kita akan usai dan menyambut garis selesai padamu. Bagaikan
dan terulang-ulang. Bagaikan tawa yang tak selesai dan terulang-ulang. Di kekalahanmu dan aku telah kusaksikan yang telah